Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 7? Ya, hari ini kita belajar lagi bersama Bapak Edi Rohmat. Masih di mata pelajaran matematika ya, matematika untuk kelas 7. Materi yang akan kita pelajari masih di materi bab himpunan ya. Bab himpunan kemarin kita telah mempelajari tentang himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan semesta, dan diagram Venn ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang operasi himpunan ya. Jadi operasi himpunan itu yang pertama ada irisan, gabungan, kemudian ada kurang, dan ada komplement. Oke, kita langsung aja ke dalam materi. Yang pertama kita akan mempelajari tentang irisan ya. Nah, di sini irisan itu adalah adanya himpunan A dengan B yang bagian-bagiannya juga merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Ya, kemudian irisan itu dilambangkan dengan seperti huruf N ya, melengkung. Nah, secara sederhana ya, irisan itu adalah ada salah satu anggota dia itu bisa masuk ke A dan juga masuk ke B ya. Untuk lebih jelasnya, nah ini ada notasinya. A irisan B itu adalah X, di mana X elemen A dan X adalah elemen B. Nah, jadi anggota X-nya itu ya, X-nya itu bisa jadi anggota A juga bisa jadi anggota B. Nah, kita lihat di gambar. Nah, untuk diagram Venn, awas ya, jangan lupa harus ada huruf S-nya ya, semesta. Nah, ini adalah daerah yang diarsir hitam ini adalah daerah irisan ya. Jadi dia itu termasuk ke anggota A, dia juga masuk ke anggota B. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh ya. Nah, di sini jika semestanya itu adalah X, di mana X adalah bilangan asli kurang dari 20, kemudian ada himpunan A adalah 2, 4, 6, 8, dan 10, kemudian ada himpunan B ya, 4, 10, 14, dan 18. Nah, di sini di sini semestanya itu adalah bilangan asli kurang dari 20, maka bilangannya itu adalah 1 sampai 19 ya. Kenapa sampai 19? Karena kurang dari 20. Oke, nah di sini maka irisan A irisan B-nya itu adalah 4 dan 10. Kenapa 4 dan 10? Kita lihat. Nah, ya di himpunan A ini ada angka 4, kemudian di himpunan B juga ada angka 4, kemudian di himpunan A ada angka 10 dan di himpunan B juga ada angka 10 ya. Maka kita aplikasikan ke dalam gambar. Jangan lupa huruf S-nya ya. Ini merupakan syarat dari membuat gambar dari diagram Venn ya. Nah, di sini ada himpunan A, kemudian ada lingkaran himpunan B ya. Himpunan A ada berapa aja? 2, 6, 8. Nah, ini ya, 2, 6, 8. Kemudian yang B adalah 14 dan 18. Nah, kita masuk ke angka yang irisan antara A dan B. Nah, irisannya itu adalah 4 dan 10 ya. Kemudian Pak, ini angkanya banyak nih ya. Angkanya banyak kok, yang tertera di dalam lingkaran cuma segini. Nah, berarti angka yang sebelum disebutkan dalam lingkaran-lingkaran ini dia berada di luar, tapi masih di dalam kotaknya ya. Nah, ini adalah anggota dari semestanya ya. Jadi semestanya itu semuanya ada di sini ya. Dari 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Nah, yang masuk dalam lingkaran ini adalah yang termasuk ke dalam himpunan A dan B. Kemudian sisanya adalah di luar lingkaran tapi masih di dalam kotak atau masih di dalam lingkungan atau naungan dari semestanya ya. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu gabungan atau union ya. Nah, di sini gabungan himpunan A dan B atau A ya, lambangnya itu kayak huruf U. Kalau tadi irisan itu kayak N, maka kalau gabungan kayak huruf U. Adalah suatu himpunan
yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau anggota B atau anggota persekutuan A dan B. Dengan notasi pembentuk himpunan, A dan B didefinisikan sebagai berikut ya. Nah, jadi A gabungan B itu sama dengan X, di mana X adalah elemen A dan X adalah elemen B. Ya, jadi gabungan ya. Oke, nah ini. Kalau tadi di irisan ya, daerahnya tuh yang diarsir yang tengahnya aja. Nah, kalau untuk gabungan adalah seluruh atau gabungan dari dua lingkaran ini atau dari himpunan A dan himpunan B. Nah, seperti contoh, jika A itu adalah 258 dan B adalah 7522, maka gabungannya ada tinggal digabungkan ya. 2, 5. Nah, di sini ada angka 5, di sini ada angka 5, maka dalam digabungkan angkanya menjadi 1. Jadi 2, 5, 7, 8, 22, bukannya jadi 2, 5, 5, enggak ya, tapi yang satu angka, yang angka yang sama, maka di dalam gabungan itu ditulis cuma satu kali. Jadi 2, 5, 7, 8, dan 22. Nah, ini seperti yang digambar. Nah, himpunan A-nya, kemudian ini lingkaran himpunan B-nya. Nah, ini himpunan A-nya adalah 2, 8, dan 7, 22. Kemudian yang menjadi irisannya adalah 5. Nah, kalau untuk menjadi irisan ini jawabannya cuman 5 aja ya, cuma 5 saja kalau irisan. Nah, kalau untuk gabungan maka semuanya 2, 5, 7, 8, dan 22. Oke, kita ke berikutnya adalah selisih atau difference ya, perbedaan. Selisih himpunan A dan B atau A dikurang B adalah himpunan semua A yang tidak menjadi anggota B. Dengan notasi pembentuk himpunan atau selisih himpunan A dan B didefinisikan sebagai berikut. A kurang B itu sama dengan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B ya. Nah, ini jadi semua anggota B itu, misalkan A dikurang B itu adalah jawabannya adalah yang cuman ada di A aja ya, dan irisannya pun dan angka yang sama itu tidak termasuk. Kita langsung ke dalam contoh. Nah, di sini contohnya jika A 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya, dan B adalah 2, 4, 6, 8, 10, maka yang B-nya ini adalah himpunan genapnya ya, himpunan genap dari bilangan genap dari himpunan A. Maka A dikurang B adalah 1, 3, 5, 7, 9. Maka A dikurang B nya itu adalah, lihat aja, berarti di antara 1 sampai 10 itu kan ada bilangan genap dan ganjil, dan B nya itu adalah genap. Nah, maka jika A dikurang B, maka A ya dari 1 sampai 10 ini dikurang dengan bilangan genapnya aja, maka yang tersisa adalah bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Bagaimana jika dibalikin ya? Jika dibalik, B dikurang A. Nah, ini B dikurang A. Nah, B nya itu adalah bilangan genap antara 1 sampai 10. Kemudian A nya itu adalah 1 sampai 10, maka B dikurang A adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena anggota B ini lebih sedikit, atau anggota B ini dia cuman terdapat bilangan genap antara 1 sampai 10, sedangkan yang A nya itu, himpunan A adalah bilangan asli antara 1 sampai 10 ya. Jadi gabungan pengurangannya adalah himpunan kosong jika B dikurang A adalah himpunan kosong. Kemudian ada contoh yang kedua ya, contoh kedua itu jika A 135 dan B 123. Nah, lihat di sini ada angka sama nggak? Ada ya, yang angka 3 ya, yang angka 3. Kemudian nah ini A dikurang B, A dikurang B, berarti ini angka 1 dan 2 ya yang sama ya, 1 dan 3, 1 dan 3, di sini 1 dan 3 yang sama. Nah, maka
Nah, ini lihat angka yang samanya itu adalah 1, 1, dan 3, 3. Maka yang tidak ada di B adalah angka 5. Maka jawabannya 5 ya. Kemudian jika B dikurang A ya, B-nya itu adalah 1, 2, 3 dan A-nya 1, 3, 5. Nah, lihat di sini yang tidak ada di A apa? Yang angka 2 ya, karena di A itu 1, 3, 5 dan yang di B itu adalah 1, 2, 3. Maka yang tidak ada di A itu adalah angka 2, maka jawabannya adalah 2 ya. Kemudian kita masuk ke dalam komplement. Komplement itu, komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S yang bukan termasuk anggota A ya. Jadi semua anggota semesta itu kecuali yang dikomplementkan. Nah, di sini notasinya itu kita bisa menyebutnya ini untuk komplement itu ada A aksen ya. A aksen itu adalah ada koma di atas kayak begini ya, pangkat koma nih. Ada juga yang menyebutkan untuk komplement ini adalah A pangkat C ya, A pangkat C atau ada A pangkat koma begini. Kalau A pangkat C itu sama ya, A komplement. Kalau ini bisa juga dibacanya A aksen atau bisa juga ini A komplement atau komplement A. Jadi di sini untuk lambangnya bisa A pangkat koma atau bisa A pangkat huruf C ya. Nah, ini bisa huruf C. Oke, sama dengan X di mana X bukan elemen A dan X adalah elemen semesta. Nah, di sini ya. Jadi ini untuk semua anggota semesta. Nah, untuk yang A komplementnya itu ini yang termasuk ke dalam himpunan A ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh. Misalkan semestanya itu adalah 1, 2, 3 sampai 9. Kemudian jika A-nya adalah 1, 3, 7, 9. Nah, lihat. Maka A komplementnya maka A komplementnya atau A aksennya adalah 2, 4, 6, 8. Kenapa? Karena ya A-nya itu adalah 1, 3, 5. Maka A aksennya itu adalah pengecualian dari A. Ya, pengecualian dari A atau yang bukan A. Maka A aksennya adalah, nah ini kan bilangan A nih, himpunan A 1, 3, kemudian ini harusnya ada 5 ya, ini 5, jadi bilangan ganjil ini 1, 3, 5, 7, 9. Nah, maka A komplementnya itu adalah atau yang selain dari A itu adalah bilangan genapnya, berarti ini 2, 4, 6, dan 8. Oke, untuk tugas hari ini silahkan kalian kerjakan yang halaman 25, yang halaman maaf ya, yang bukan halaman 25 tapi yang halaman 27 ya. Maaf, ini diralat ya, ini bukan halaman 25 tapi halaman 27 ya. Halaman 27 nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, untuk nomor 1 silahkan kalian pilih pengerjaannya cuman 1 poin aja ya. Yang nomor 1 kalian bisa milih mau poin A atau poin B atau poin C atau poin D ya. Untuk nomor 1, untuk halaman 27 nomor 1 kalian pilih yang mengerjakannya mau poin A atau poin B atau poin C atau poin D. Nah, untuk nomor 2 pun sama ya, kalian silahkan pilih 1 poin aja, mau poin A, mau poin B atau poin C atau poin D. Untuk nomor 3 sama ya, silahkan pilih 1 poin aja, mau A atau B atau C. Kemudian untuk nomor 4 kalian sama, kalian pilih mau poin A atau B. Oke, demikian untuk hari ini. Pertemuan hari ini demikian. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir wa kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.